Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Febiana, NIM 24364048, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan membuat video project untuk memenuhi tugas pada mata kuliah basis data. Sebelumnya yang saya hormati adalah Ibu Dona Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah basis data ini. Untuk video projectnya adalah membuat database dan juga tabel pada MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Tahapan yang pertama yang kita butuhkan adalah aplikasinya. Download dulu aplikasi. Yang kita butuhkan adalah aplikasi SAM. Oke, kita buka pada aplikasi SAM. Nah, untuk tampilan pertama pada SAM itu pada bagian modul Apache dan juga MySQL, itu actionnya kita startkan atau kita jalankan. Setelah itu pada bagian MySQL adminnya kita klik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam PHP MyAdminnya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat database-nya dengan mengklik pada bagian ini basis data. Oke, setelah itu kita membuat untuk nama basis datanya adalah operasi. Lalu kita klik pada bagian buat. Nah, ketika kita sudah membuat nama pada basis datanya sudah tersedia di sini tadi. Selanjutnya kita masukkan untuk nama tabelnya, contohnya adalah anggota. Untuk jumlah kolomnya kita buat adalah 5. Lalu kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mengisi pada kolom-kolom anggota ini. Tadi kolom yang kita masukkan adalah 5. Untuk kolom yang pertama itu kita masukkan adalah ID anggota. Untuk jenisnya adalah integer saja. Setelah itu untuk indeksnya kita masukkan adalah primary. Nah, lalu kita aktifkan untuk auto increment-nya. Nah, fungsi kita mengaktifkan auto increment-nya adalah untuk memberikan supaya ID anggota yang nantinya akan kita isi datanya itu bisa secara otomatis terisi atau tersusun sesuai dengan urutannya. Nah, nanti akan kita praktekkan ketika kita memasukkan data anggota. Oke, selanjutnya pada kolom yang kedua yang kita butuhkan adalah nama anggota. Untuk jenisnya itu adalah ini baca. Setelah itu untuk panjang atau nilainya adalah 50. Oke, yang ketiga itu kita masukkan adalah jenis kelamin atau bisa kita singkat menjadi jakel. Untuk jenisnya itu adalah ini enum. Oke, pada bagian enum bisa kita edit laki, lalu yang kedua ada perempuan, lalu kita kirimkan. Nah, oke, maka secara otomatis sudah terisi petik laki-laki, petik koma petik perempuan. Oke. Selanjutnya pada kolom yang ketiga yang kita butuhkan adalah tanggal daftarnya. Untuk jenisnya adalah date. Selanjutnya kolom yang kelima adalah alamatnya. Alamat untuk jenisnya adalah teks. Oke. Setelah kolom-kolomnya sudah kita isi seperti ID anggota, jenisnya integer, lalu nama anggota, panjang nilai ada 50, jenis kelamin itu ada laki-laki dan juga perempuan, lalu tanggal daftarnya ada jenis date, alamat itu ada jenisnya teks sudah kita buat. Maka selanjutnya adalah kita simpan. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan menambahkan atau memasukkan data tabel anggota dengan mengklik pada bagian tambahkan. Oke, nah setelah itu
kita bisa memasukkan nama anggotanya. Kita contohkan adalah Sinta. Untuk jenis kelaminnya adalah perempuan. Lalu untuk tanggal daftarnya kita masukkan tanggal yang sekarang adalah tanggal 19 Juli 2025. Untuk alamatnya adalah Sejaya DK3 SKPC. Oke, yang kedua ini kita masukkan contohnya adalah Ilham. Lalu untuk jenis kelaminnya adalah laki-laki. Untuk tanggal daftarnya kita buat sama seperti yang di atas. Contohnya adalah 19 Juli 2025. Untuk alamatnya adalah Utama. Utama DUSKPC. Oke. Nah, nama anggota, jenis kelamin, tanggal daftar, dan juga alamat sudah kita isi. Untuk pada bagian ID anggota keduanya itu tidak kita isi, itu tidak masalah karena tadi kita sudah mengaktifkan untuk auto enrollment-nya. Maka nanti secara otomatis nama anggota untuk Sinta itu secara otomatis terisi 1, sedangkan untuk yang ini maka otomatis akan 2. Oke, selanjutnya kita kirimkan. Selanjutnya kita akan mengecek pada menu jelajahi. Nah, ini untuk anggota yang sudah kita masukkan tadi. Tadi ada Sinta dan juga ada Ilham. Nah, untuk ID anggotanya tadi yang kita tidak buat secara otomatis sudah terisi karena tadi kita sudah mengaktifkan auto increment-nya. Maka untuk Sinta itu terisi otomatis 1, Ilham 2. Nah, ketika kita akan menambahkan untuk data anggota yang selanjutnya, maka untuk ID anggotanya akan mengikuti misalnya kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengubah untuk data anggota yang sudah kita masukkan tadi? Bisa dilakukan dengan caranya mengklik pada bagian menu ubah. Langsung kita bisa klik untuk mengubah, misalnya kita tambahkan menjadi Ilham Syah. Setelah itu kita kirimkan lagi. Nah, maka secara otomatis data yang kita sudah ubah tadi akan berubah menjadi Ilham Syah. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengubah data yang sudah kita masukkan tadi dalam skala yang banyak? Itu tahapannya bisa kita klik pada bagian ini, menu pilih semua, kita klik. Setelah itu kita klik ubah. Oke, maka kita bisa langsung mengubah untuk datanya. Misalnya kita masukkan ini adalah Sinta Ayu, kita hanya mengganti contohnya nama saja ya. Lalu yang kedua, saya ingin mengubah menambahkan menjadi Muhammad Ilham Syah contohnya ya. Lalu kita kirimkan kembali. Nah, maka secara otomatis untuk data yang kita ubah tadi otomatis akan berubah juga. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghapus data anggota pada tabel anggota ini? Bisa kita klik pada bagian menu hapus. Nah, di sini ada query delete from anggota ID anggota 2. Nah, ini adalah query untuk penghapusan yang ID anggotanya 2, di mana ID anggota yang kedua itu adalah Muhammad Ilham Syah. Coba kita klik OK. Oke, maka secara otomatis untuk data anggota yang kedua Muhammad Ilham Syah tadi sudah terhapus. Oke, sampai di sini video project membuat database dan juga tabel pada MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.